Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami beranggotakan yang pertama Rafli Ardiansyah, Muflihah, dan Dinda Rohmania Nadiroh. Kami akan membahas materi mengenai telaah terhadap ayat dan hadis tentang alam semesta, konsepsi alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya secara berproses. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, tidak terjadi dalam sekejap saja. Walaupun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu betapa kuasanya, sebenarnya dapat membuat semua hal dalam sekejap dengan mengatakan kun fayakun. Maka semua akan terjadi. Wallahu alam. Sahabat semua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan segala proses penciptaan alam secara gamblang kepada setiap hambanya yang beriman. Yang perlu kita tafakuri lagi adalah bahwa Al-Quran menjelaskan semua itu sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mencapainya pada masa tersebut. Masya Allah. Dan manusia dengan rasa keingintahuan yang tinggi mulai berlomba-lomba mencari tahu hakikat pada saat terciptanya alam semesta ini. Rasa keingintahuan serta ketakjuban manusia terhadap benda-benda langit dan alam semesta telah melahirkan beragam teori pemikiran. Mereka berpikir bagaimana alam semesta ini dapat terbentuk, bagaimana dimensi ruang dan waktu tiba-tiba terjadi, serta berpikir bagaimana terjadinya kehidupan. Semua ilmu pengetahuan sains yang diciptakan berdasarkan sudut pandang manusia dibuat agar manusia dapat dengan mudah menerima dan memahami bagaimana kehidupan berjalan. Namun banyak teori-teori tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan. Itu semua terjadi karena ilmu sains tersebut hanya terpaku sebatas akal sehat manusia saja. Hal yang perlu kita ingat adalah ilmu jika tidak dilandasi dengan iman maka suatu saat akan runtuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Sajdah ayat 4, yakni Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain darinya. Lalu apakah kamu tidak memperhatikannya? Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya diproses dalam 6 masa. 6 hari penciptaan alam semesta dalam ayat tersebut bukanlah waktu yang berlaku seperti di bumi saat ini, sebab pada saat itu belum ada bumi yang mengelilingi matahari. Begitupun dengan kesepakatan bahwa waktu 1 hari sama dengan 24 jam. Hari pada waktu masa sekarang adalah hasil dari terbentuknya langit dan bumi, serta telah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. Masya Allah. Oleh karena itu, 6 hari di sini maksudnya adalah 6 masa atau tahapan, dan ternyata teori Big Bang yang dibukakan pakar astronomi Amerika Edwin Hubble dibagi dalam 6 masa juga. Banyak sekali penafsiran yang menjelaskan mengenai arti dari 6 hari atau masa yang telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Sajdah ayat 4 tersebut. Dalam Surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan pula bahwa 1 hari kadarnya adalah 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Sajdah ayat 4. Wallahu alam. Untuk menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ahli, Al-Quran telah lebih dahulu menyebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 27-33 dan dapat dijadikan rujukan mengenai 6 hari atau 6 masa yang telah disebutkan sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu lebih sulit penciptaannya atau langit? Allah telah memilihnya, dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu. Subhanallah.
Sahabat-sahabati semua, bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa alam semesta pada mulanya merupakan satu kesatuan yang mempunyai energi yang sangat besar. Dan selanjutnya, peristiwa alamiah terjadi dan mengakibatkan alam semesta terpecah dan terbagi-bagi menjadi bagian yang sangat banyak, sehingga masing-masing bagian memiliki energi yang lebih kecil dari sebelumnya, sampai akhirnya terciptalah gugusan galaksi, matahari, bintang-bintang, dan satelit. Sahabat semua, pasca terjadinya ledakan, energi alam semesta terbagi menjadi benda dengan sistem yang sangat detail, yang memungkinkan alam semesta ini dapat melangsungkan perjalanan kehidupan hingga waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang kita ketahui, proses ledakan-ledakan tersebut disebut juga dengan Big Bang, kira-kira 13,7 miliar tahun lalu. Bukti dari teori inilah adanya radiasi kosmik di langit yang berasal dari semua arah. Big Bang adalah awal penciptaan ruang, waktu, dan materi. Materi awal hidrogen yang menjadi bahan pembentuk bintang yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan dukhan. Awan hidrogen itu berkondensasi sambil berputar dan memadat. Ketika temperatur dukhan mencapai 20 juta derajat Celcius, mulailah terjadi reaksi nuklir yang membentuk helium. Reaksi nuklir inilah yang menjadi sumber energi bintang. Penelitian tentang penciptaan alam semesta ini telah berlangsung lama, dan yang terbaru adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia yang bernama Mike Hopkins pada tahun 1994. Dan dari hasil penelitiannya, ia menegaskan teori kesatuan alam semesta yang berasal dari satu kesatuan yang memiliki energi yang sangat besar dan sulit dibayangkan, yang dinamakan dengan sadim. Padahal jika kita memperhatikan isi kandungan di dalam ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan tentang awal mulanya penciptaan alam semesta dari satu kesatuan padu. Pada surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka juga tidak beriman?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ungkapan langit dan bumi dalam ayat tersebut merupakan petunjuk yang mewakili semua jagat alam raya ini. Kata bumi yang disebutkan dalam ayat tersebut mengacu pada keterikatan kita dengannya, di mana kita hidup dan tinggal di atas permukaan bumi. Sedangkan penyebutan kata langit dikarenakan kedekatan kita dengan langit yang menjadi objek penglihatan kita, sekaligus sebagai sumber hujan yang bermanfaat untuk menumbuhi berbagai tumbuhan yang kita butuhkan dan juga sebagai makanan binatang ternak kita. Sahabat-sahabati semua, kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dengan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Dan hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Subhanallah, dalam Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 11 yang artinya, "Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asam. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Sahabat semua, kata asap dalam ayat tersebut menurut para ahli tafsir adalah merupakan kumpulan dari gas-gas dan partikel-partikel halus, baik dalam bentuk cair pada temperatur yang tinggi maupun rendah, dalam suatu campuran yang lebih atau kurang stabil. Subhanallah, betapa Al-Quran merupakan mukjizat yang menggambarkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar bagi kehidupan alam semesta. Dalam tafsir Abdul Razak melalui jalur Qatadah dijelaskan bahwa air merupakan awal makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, "Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air." Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Air merupakan makhluk pertama yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Setelah itu baru arsy, qalamul a'la atau pena gunung, lauhul mahfuz, langit dan bumi. Oleh karena itu, air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk lain. Jika demikian, berarti penciptaan alam semesta bukan berasal dari materi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap makhluk hidup dari air sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, "Dan kami jadikan air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut jelas dinyatakan dalam ayat-ayat selama ratusan tahun yang lalu bahwa air merupakan komponen terpenting dalam alam semesta dan kehidupan. Kemudian barulah adanya sebuah penemuan mikroskop sebagaimana dilansir dari Miracles of the Quran, seorang ilmuwan terkenal di abad 17, Baptista van Helmont, pada 1640-an. Juga menemukan bahwa air dalam tanah adalah elemen yang paling penting dari perkembangan tanaman. Kehidupan di bumi tersusun setidaknya dari 4 elemen dasar, yakni hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen. Juga 2 unsur lain dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu sulfur dan fosfor. Keenamnya ditemukan dalam berbagai bentuk molekul yang memerlukan air sebagai pelarut dan sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Sesungguhnya, dalam bentuk kehidupan yang diketahui saat ini, penyusun dasarnya adalah karbon dan air. Dalam sebuah analisis data dari Exoplanet Hunting Kepler Space Telescope dan misi Gaia menunjukkan setengah berat massa planet merupakan unsur air. Dan sebuah penelitian baru juga menyebutkan 1 dari 3 planet di luar tata surya mengandung unsur air. Air adalah satu-satunya perantara yang mengandung mineral-mineral dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jika bukan karena air, niscaya tak ada kehidupan di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman dengan menurunkan kepada mereka air yang menjadi sendi kehidupan mereka. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 10-11, "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan, dan pada kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir." Allah menyebutkan bahwa penurunan air dari langit dan penghidupan bumi setelah sebelumnya tanpa kehidupan adalah suatu bukti dan tanda atas eksistensi Allah dan keesaannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti." Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Pada akhirnya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan kembali kepadanya. Memang ketika kita membahas mengenai penciptaan alam semesta, sesungguhnya tidak lebih adalah untuk mengagumi ciptaannya, hingga lahirlah perasaan kemahabesaran Allah Sang Pencipta. Segala yang kita menjadi merasa sangat kecil di hadapannya, hingga tak ada secuil kesombongan pun yang melekat di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.